Anggaran tahun ini tahun depan kan dipotong, tahun ini sudah dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. Anda kayaknya udah sama deh cara berpikirnya dengan bupati atau gubernur. Itu adalah langkah yang saya rasa boleh kita ajungkan jempol ya. Jadi kami dari DPD RI memang tengah membahas itu, dan beberapa waktu lalu kami sudah bersepakat untuk menolak itu ya. Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026 menuai sorotan tajam dan membuat para kepala daerah resah. Pasalnya, pemangkasan tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi TK di tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada era Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, anggaran TKD ditetapkan sebesar 864,1 triliun untuk proyeksi 2025, maka di bawah kepemimpinan Purbaya, angka itu direvisi menjadi 693 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 43 triliun dari rancangan awal atau terkoreksi sebesar 24,8% dari nilai sebelumnya. Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut langkah pemangkasan tersebut dilakukan karena banyaknya temuan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran, bahkan disinyalir diselewengkan di sejumlah daerah. Anggaran tahun depan kan dipotong, tahun ini sudah dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. Anda kayaknya udah sama deh cara berpikirnya dengan bupati atau gubernur. Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan memotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak gerah dengan itu, ingin mengoptimalkan. Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah, jadi kan di transfernya kan turun 200 ya, tapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun, tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih kinerja uang yang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan. Makanya untuk tahun 2026 nanti itu kan tadinya APBN-nya berapa, kami tambah lagi dengan 43 triliun tahun sekalian. Saya pikir untuk sementara sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama kedua tahun depan ekonominya membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara net ya. Tapi kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri. Jadi mereka mesti belajar juga perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Selama ini kita. Jadi kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meraih pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat. Apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru saja dipilih oleh Presiden, itu adalah sudah melalui feasibility study oleh Kementerian Keuangan dan bekerja sama juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kenapa langkah-langkah itu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dengan efisiensi ke daerah, dana-dana yang dianggap tidak terlalu urgensi, dan itu gunanya untuk ibaratnya ke masyarakat luas lah, bukan hanya fokus kepada daerah-daerah tertentu. Dan itu adalah langkah yang saya rasa bagus dan boleh kita ajungkan jempol ya. Tapi keputusan itu adalah keputusan yang menurut saya adalah keputusan yang mutlak.
Karena seorang menteri keuangan memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan kajian, bukan berdasarkan permintaan ataupun hal-hal yang tidak substansi bagi pembangunan negara. Selaras dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudi Sadewa, langkah pemangkasan transfer ke daerah tersebut ternyata mendapat dukungan dari sejumlah pakar keuangan dan tokoh ekonomi nasional. Mereka menilai kebijakan itu sebagai langkah strategis dan berani dalam upaya memperkuat efisiensi ekonomi nasional yang selama ini dinilai bergerak lamban. Beberapa ekonom menilai, keputusan Purbaya untuk meninjau ulang besaran TKD bukan semata soal penghematan, melainkan bagian dari reformasi fiskal yang menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran publik. Dengan memotong dana yang selama ini kerap tidak terserap maksimal, pemerintah dinilai mampu mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan produktif. Saya rasa sih itu hal yang cukup bagus sih sebenarnya gitu ya, karena kan menurut saya ada 3 poin dari kunci kebijakannya ini. Yang pertama, ini bicara soal reformasi gitu ya, jadi pengalihan TKD ini bertujuan untuk memperkuat disiplin fiskal, bukan mengurangi dukungan pusat terhadap daerah. Fokusnya diarahkan pada efisiensi dan dampak nyata dari masyarakat, which is itu sebenarnya bagus karena kita sama-sama tahu ekonomi sekarang ini di masyarakat itu kan lambat sekali berputar gitu, karena banyak kebijakan-kebijakan fiskal yang terlalu banyak di pusat. Yang kedua, ini juga bicara soal sinergi pengawasan dan akuntabilitas gitu ya. Jadi sementara ini kan Kemendagri berperan sebagai membina dan mengawasi Pemda dalam tanda kutip. Nah, sedangkan Kemenku memastikan pengelolaan keuangan ini tetap transparan, tetap sasaran dan bebas dari penyimpangan. Jadi ini sebenarnya bagus karena sinergi dari kedua belah pihak. Menurut saya ini adalah ya sebuah dorongan ya untuk kemandirian dari daerah. Jadi wacana untuk bicara soal kemandirian daerah ini kan kita ngomongin soal otonomi daerah gitu ya. Nah, otonomi daerah ini kan sementara ini diuji dengan kebijakan fiskal itu masih terpusat. Kalau dengan adanya kebijakan ini, kepala daerah diuji untuk lebih inovatif dan menggali sumber daya dari PAD gitu ya, menata ulang prioritas program dan memperkuat daya tahan fiskal tanpa menambah beban dari masyarakat. Jadi menurut saya sih tujuan utamanya ini lebih kayak mendorong kemandirian dan kedisiplin fiskal dari pemerintah daerah melalui reformasi dari tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan dan berdampak langsung ke masyarakat. Dengan kata lain, menurut saya ini adalah pengalihan transfer ke daerah ini bukan kayak memangkas anggaran gitu ya, tapi kayak meningkatkan kualitas belanja daerah agar dana yang digunakan itu untuk program-program lebih prioritas gitu ya dan benar-benar dirasakan sama publik. Kemudian memperkuat akuntabilitas dan pengawasan fiskal supaya penggunaan dana ini jadi lebih terukur dan bebas dari penyimpangan harapan kita semua seperti itu ya. Kalau saya lihat memang ini kan berkaitan juga dengan semangat Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan ya, baik itu di pusat maupun di daerah. Kemudian terkait juga dengan situasi ekonomi sekarang ini. Nah, saya kira memang selama ini memang banyak yang harus dievaluasi dari TKD yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tentu memang ini akan menjadi semacam soft therapy gitu. Jadi ada juga mungkin daerah-daerah yang akan kaget dan bahkan banyak juga yang protes kepada pemerintah pusat. Tetapi kan kalau kita lihat dari semangat awalnya adalah bagaimana pemerintah pusat itu ingin TKD yang ditransfer ke daerah itu bisa efektif, bisa efisien, dan lebih bisa diprioritaskan kepada program-program yang memang pro rakyat. Kemudian bagaimana daerah juga belajar agar kemudian belanja itu tidak dihambur-hamburkan. Dan selama ini kan banyak juga kita lihat bagaimana dana itu mengendap di bank-bank daerah gitu. Namun tentu bagi saya ini tidak mudah. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah,
kalau kita melihat kolaborasi antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Menteri Keuangan Purbaya, saya kira memang dalam kebijakan TKD yang dipotong seperti ini, saya kira tidak bisa dilepas begitu saja. Harus didampingi, harus dibimbing oleh pemerintah pusat, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus di awal pemerintahan ini. Sebenarnya ini bisa menjadi tantangan juga bagi pemerintah daerah, supaya kemudian yang pertama melakukan efektivitas atau efisiensi di berbagai lini pembelanjaan atau pembangunan. Kemudian dalam jangka panjang menurut saya ini bisa mendorong pemerintah daerah untuk mandiri, untuk kemudian tidak melulu berharap uang dari pusat untuk membangun daerah, tetapi bagaimana pemerintah daerah bisa mandiri, bisa kreatif, bisa inovatif dalam mencari pendapatan untuk daerah, sehingga kemudian di kemudian hari bahkan pemerintah daerah harus tidak mengandalkan transfer dari pusat. Meski banyak pihak menilai kebijakan pemangkasan transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Purbaya Yudi Sadewa sebagai langkah yang tepat, namun keputusan tersebut juga tak luput dari kritik sejumlah pengamat ekonomi. Salah satunya datang dari Iskandar Sitorus, analis kebijakan publik yang menilai bahwa kebijakan sebesar ini perlu melalui proses validasi dan kajian lintas sektor sebelum benar-benar diterapkan. Cerdas juga seorang Menteri Keuangan Purbaya ini bisa melihat silpa, dia kan itu sisa lebih pembiayaan anggaran. Kalau kita begini, kayak teman-teman mempunyai anggaran di rumah tangganya masing-masing untuk listrik, sewa rumah, air dan lain-lain, ketemu angka umpamanya 5 juta. Tetapi orang di rumah tidak menggunakan anggaran yang sudah dirancang ini. Mungkin itu kategori menabung. Tetapi ketika ada yang tidak dibelanjakan padahal sudah dirancang, direncanakan, dan ini berjalan secara konsisten, temuan laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK 20 tahun terakhir itu yang paling parah di Jawa Tengah. Bisa sampai berapa triliun anggaran mereka, 200 miliar nggak keserap. Nah ini sangat besar, jadi kita melihat bahwa penolakan dari 18 gubernur terhadap kebijakan Purbaya yang sampai menimbulkan kisruh politik, mendatangi melakukan gerakan seperti apa, mendatangi Kementerian Dalam Negeri, ini adalah pintu-pintu untuk menghambat model-model yang akan diterapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Dan kami yakin bahwa kondisi itu akan tetap berjalan kecuali publik bisa membantu Menteri Keuangan Purbaya bahwa kebijakannya itu benar. Jika merujuk pada hasil audit BPK 20 tahun terakhir, yang dilakukan saudara Purbaya itu tepat. Kebijakan pemangkasan transfer ke daerah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Umar Bonte yang menilai bahwa langkah tersebut terlalu drastis dan berpotensi melemahkan kinerja pembangunan daerah. Menurut Umar Bonte, pemotongan anggaran yang terlalu jauh justru dapat menghambat percepatan pembangunan serta menurunkan kualitas pelayanan publik di daerah, terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan yang sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Jadi kami dari DPD RI memang tengah membahas itu, dan beberapa waktu lalu kami sudah bersepakat untuk menolak itu ya, menolak program dari Kementerian Keuangan itu. Dan tentunya memang program yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu memang sangat memprihatinkan buat daerah. Dana anggaran buat pusat buat daerah itu
terlalu jauh dipangkas gitu. Nah karena itu kami melalui komite DPD RI sendiri ya internal sudah membahas dan merekomendasikan untuk menolak itu. Namun demikian semua meja kesepakatan ini antara DPD dan Kementerian Keuangan itu semua diatur oleh Kementerian Keuangan sendiri. Namun demikian saya secara pribadi sebenarnya berharap sekali agar dana transfer ke daerah itu tidak dikurangi, ya. Bahkan menurut saya harus ditambah. Yang dirugikan dari program ini, ya, yang dirugikan dari kebijakan ini adalah daerah. Udah pasti dirugikan. Kenapa? Karena daerah itu dengan berbagai kebutuhannya, situasi tidak dipotong saja anggarannya sudah terseok-seok dan sudah jomplang antara pembangunan daerah dan pembangunan pusat, apalagi sampai dipotong, tentu akan sangat merugikan dan tentu akan semakin memprihatinkan perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah itu gitu. Dan sudah sewajarnya lah memang para gubernur, para bupati harus bersuara bersama-sama. Ya kalau hanya mengharapkan kami di DPD RI itu nggak bisa. Karena DPD RI tahu sendiri ya, DPD RI ini hanya sekedar memberikan pertimbangan, yang selalu memberikan keputusan akhir itu adalah pada DPR. Nah karena itu memang membutuhkan gerakan bersama-sama antara kepala daerah, bupati dan gubernur. Saya juga sudah membaca dan saya juga sudah tahu bahwa Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sama-sama bersepakat untuk tetap konsisten dengan pembatasan itu. Tapi sebenarnya ini sangat merugikan daerah. Kami sangat prihatin sebetulnya dengan kebijakan itu. Kami sudah melahirkan rekomendasi untuk menolak. Kami sudah menolak itu. Dan itu kami keluarkan berdasarkan rapat paripurna DPD RI. Kami sudah bersepakat secara keseluruhan DPD menolak pembatasan anggaran dana transfer ke daerah. Itu kami nolak. Sekarang ini itu kembali lagi kepada kementeriannya gitu. Apakah dia peduli dengan daerah atau tidak gitu. Kalau Pak Menteri Purbaya ini kemudian seperti menjalankan program Kementerian Keuangan sebelumnya, ini kan Kementerian Keuangan sebelum beliau emang sudah membatasi ini gitu. Maksud saya dengan bergantinya Menteri Sri Mulyani ke Pak Purbaya, pikiran saya beliau ini kan orang yang orang yang boleh dikata orang tegas, orang berani mengambil keputusan, tapi dengan Pak Purbaya juga ternyata tidak memberikan solusi buat daerah gitu. Jadi bagi saya Pak Purbaya memang harus bisa lebih peduli lagi dengan daerah. You bayangkan ya sekarang ini kami di daerah dan membandingkan dengan pembangunan yang ada di pusat itu sangat jauh sekali perbedaannya. Makanya perlu ada evaluasi saya kira. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.